and the untold wisdom. It's the heartbeat of Toba. Sebelum kamu nonton video ini, mending kau subscribe dulu alias tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis supaya saya tambah semangat untuk upload video baru lagi. Saya hitung dari sekarang 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak-banyak yang sudah support channel ini biar terus berkembang dengan like, comment, share, and subscribe. Enjoy! Halo kawan-kawan subscriber semua, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Baku Rancang Show. Ini kita punya special edition ya. Iya, spesial banget. Tapi minta maaf sekali nih karena kita tidak upload video sudah 4 bulan ya, karena ada masalah di YouTube channelnya saya. Dan akhirnya apa, Olga? Google AdSense. Hebat. Kali ini saya ditemani oleh saya punya sahabat juga dari Merauke, Papua, Olga, halo semua. Olga Pororo ya. Sempat kita ada rancang dia juga di part 2-nya Baku Rancang Show. Dan yang pastinya dia juga berasal dari ujung Timur Indonesia. Bahkan apa dia terpilih menjadi salah satu model di video klip Wonderful Indonesia, ya kan? Wow, iya, bener banget. Yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. kreatif. Dan saat ini juga kita lagi posisi di mana, Bukit, Nah, gunung. di Amet. Di Amet. Di Amet, Bali. Pokoknya special edition ini kita akan rancang perempuan cantik, orang dari timur Indonesia yang membanggakan Indonesia dan yang paling membanggakan untuk ujung timur Indonesia. Indonesia. Kita. Dia juga salah satu free dive dan dia membuka juga sekolah free diving di Amet, Bali, di daerah Karangasem. Pokoknya dia sangat luar biasa. Dia punya banyak bakat dan juga dia bisa jadi model dan biasa main di hutan. Ternyata dia punya ambil semua bakat-bakat yang berhubungan tentang alam ya. Iya, iya. Iya aja ya dia. Berbakat Skill yang sangat luar biasa. sangat. Mungkin semuanya bisa ya. Di mana-mana di atas Iya. kasur juga bisa. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung aja. Kita panggilkan bintang tamu selanjutnya di Baku Rancang Show Spesial Edition Bali. Bali. Dia adalah Nistia Iren. The first civilization was initiated in this land. It is one of the most historic places in Indonesia. The land of old soul and the untold wisdom. Be one within. The beat of our heart. It's the heartbeat of Toba. Oke kawan-kawan subscriber semua, kita sudah bersama Nistia Iren. Apa kabar? Kabar baik, selalu baik. Tambah seksi, kulit tambah ekso. Luar biasa sekali, kita harus rancang dia serancang-rancangnya dari atas Oh, sampai Tuhan. ujung Dari kaki. ujung rambut sampai ujung kaki. Soalnya perjalanan ke sini guys, Iya itu sungguh melelahkan. 2 fantastis. jam dari Denpasar ke Amet. Hujan-hujanan, badai, topan, Petir, petir, butuh. Demi siapa? Nistia Iren. Thanks guys. Ya. Karena Mas Hasan juga sudah janji juga sih mau datang ke Amet dan sangat-sangat luar biasa. Dia bisa meluangkan waktu juga untuk masuk di Baku Rancang Show Special Edition Bali. Karena Nistia Iren ini orang apa sih?
Saya punya bapak tuh orang KI, Maluku Tenggara, mama orang Jawa. Cuma saya lahir besar di Papua. Di Merauke dong. Merauke dong. Merauke dong. Kota Rusa. Tunggu, bicara masalah timur, Oh iya, aduh. sebenarnya saya juga tidak tahu kenapa saya kayak kepengen sekali kan masak makanan-makanan timur begitu. Wow, kita kasih lihat ya. Wow. Kita lagi di atas bukit ini. Apa namanya ini? Pisang goreng sayang. Pisang Oh, sambalnya. buat ngiler. Buat ini di sini lagi ada ikan goreng. Ikan goreng mana ikan goreng? Ini sayang. Ikan goreng. Ikan goreng, keladi. Bayangkan. Keladi lagi apa? Kita Ubi disajikan kayu. ini. Nuansa Papua banget. Ubi kayu kukus. Ada nanas di bawahnya nih. Itu bukan nanas, ubi Apa? kayu. Oh sorry, saya kira nanas tapi ubi kayu. Minta maaf ya. Ubi kayu, bukan nanas. Makan dulu sedikit. Ini ada sayur paku sayang, sayur paku. Cuma Sayur tidak ada paku sayur tuh- bambu. Oh Ya, iya. nanti kalau kau makan sayur paku dengan sayur bambu kau berak pagar. Dia lagi ngelucu, padahal tidak lucu. Minta maaf. Itu kan lucu. Ada sayur di sini tapi tidak kelihatan. Minta maaf ya. Kamu mulai coba-coba sudah. Ini ada kelapa lagi di sini guys. Terima kasih Ren udah sajikan. Sama-sama sayang. Kita buka kelapa dulu kan? Oke. Nanti Video kok gede gas tuh. Iya bener ya tampias. Iya bener ya tampias. Kok bisa begitu? Wow. Maaf. Lanjut. langsung bilang Kok bisa ada itunya ya? Apanya? Gas? Dia masih tahu tutup tuh. Kok tusuk dia? Kalau kau dapat tusuk kok Oh iya. maksudnya ditusuk begini kan sakit Iya, ya kan pasti sakit. au gitu. Ini sama. Kalau tusuk yang lain bisa, kalau tusuk ini takut-takut. Yele kamu ini. Gimana? Yang tadi bicara tentang perjalanan karir menjadi model di Kenapa bisa terpilih ya? Hmm. Di Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia, detak jantung Toba. The Heartbeat of Toba alias detak jantung Toba. Wow, detak jantung Toba. Luar biasa nih Setia, saya sangat-sangat salut dan sangat proud of you. Luar biasa sekali. Wah, pokoknya luar biasa. Dia salah satu orang yang terpilih dari beribu-ribu orang. Tapi bagaimana bisa Nistia bisa masuk di video Wonderful Indonesia yang dibuat oleh Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Waktu di Bali ini kan memang saya gunakan waktu ini untuk kayak cari koneksi ya kan. Jadi casting juga sih dari salah satu owner di modeling agency di Bali. Mereka lihat profil saya, kayak saya bisa surfing, bisa free diving, dan mungkin karena saya orangnya asik ya. Oh, memang Mungkin luar ya, biasa. mungkin. Jadi Enggak sih, emang asik. Memang asik kok, termasuk beruntung lah menjadi Nistia bisa mendapatkan kesempatan menjadi model di Wonderful Indonesia. ya, Terus ada lagi? sebenarnya kayak saya bersyukur sekali ya bisa kayak terpilih. Karena sebenarnya prosesnya sampai terpilih itu lumayan panjang juga, sekitar 1 bulan gitu ya. Jadi itu masih tunggu lagi. Jadi kayaknya mereka tuh waktu itu masih nyari kayak model lain juga ya, bukan hanya saya satu-satunya kandidat gitu. Jadi mereka mungkin masih ada casting ke orang lain juga. Jadi selama gitu ya saya nunggu juga kayak belum pasti kan, kayak diterima tidak ya karena ini kan project besar ya. Jadi kayak rada minder juga, kayaknya tidak, tapi mereka nanya lagi, Nistia selain free diving bisa apa? Bisa surfing. Jadi saya bilang oke, bisa. Terus Project Wonderful Indonesia itu saya bukan cuma free diving sama surfing e-foil itu saja, tapi sebenarnya ada di bagian paragliding juga. Kalau orang Indonesia bilang tuh paralayang, jadi yang terjun dari bukit. Itu kowe? Iya sayang tuh. Ih, Yang baru. berteriak, yang Ya. teriak itu saya. Itu kowe, kamu suara? Iya itu saya. Oh. Makanya nanti nonton Oh. ada video behind the scene-nya, nanti bisa tahu di situ. Ya jadi saya free diving, e-foil surfing, paragliding, sama satu lagi menari kontemporer. Jadi ada nanti lihat di bagian videonya ada yang penari pakai topeng itu. Itu kowe juga? Yes. Ya ampun, The Heartbeat of Toba. Pokoknya kalian harus nonton ya, itu bagus banget. Sangat-sangat kita membanggakan Indonesia pokoknya, bukan hanya dari timur tapi dari Sabang sampai Merauke.
Oh iya, kayaknya menurut saya kenapa alasan saya dipilih juga sama menari juga. Ya mungkin wajar ya, orang Papua masa tidak tahu menari ya kan? Iya. Jadi teman-teman ingat, kamu tuh jangan cuma tahu menari-menari acara saja. Kamu Lain. juga harus belajar, kamu punya tari-tarian daerah. Betul sekali. Karena kalau bukan kita lagi yang kayak melestarikan, siapa lagi ya kan? Nah, Masa orang dari luar datang mau belajar kita punya budaya, tapi kita sendiri tidak belajar. tidak bangga Iya, dengan kita tidak punya bangga. budaya. Dan saya bangga jadi orang Indonesia. Dan saya juga bangga pastinya. Ya, Wah, kita nih luar biasa. teman-teman ayak apa dong bilang. Oke, pokoknya pernah kita di Meksiko lah ya. Itu orang-orang bule-bule semua yang lokal-lokal dong minggir semua. Kita caca di sana ya, salsa ya. Dong setahu Ya, orang Papua yang masuk arena tuh berarti dong kasih sisa tuh dong. Itu lagi kita buat, kita macam kita yang ini bintang tamu di situ. Tidak Kita tahu goyang dan apa? tidak tahu diri sampai klub tutup baru Pulang. Terus kita pulang. Tidak tahu diri ya kan? Tidak apa-apa. Itu salah satu kita menunjukkan kalau kita tuh punya potensi di dalam Iya. diri. Jadi buat kamu orang semua yang punya karya, yang punya bakat, jangan sampai kalian tidak mengasah itu. Tapi kalian harus selalu belajar supaya kalian bisa menunjukkan kalau kalian tuh punya bakat dan skill masing-masing. Seperti itu. Apa sih kesibukan Nistia selama masa pandemi seperti sekarang gini? Oh, oke. Sebelumnya sebelum masa pandemi kami masih sibuk ya di sekolah freediving, masih banyak murid segala macam. Cuma pas masa pandemi ini yang sudah pasti turis berkurang ya. Jadi murid-murid juga sedikit. Jadi saya pikir gimana lagi nih, apa ada kegiatan lain yang bisa saya lakukan kan. Jadi akhirnya terpikirlah untuk bikin portfolio modeling. Kalau masih ada hal lain yang bisa kita lakukan ya lakukan aja. Dan saya pikir modeling itu salah satu hal yang bisa saya lakukan. Oh, oke. Selain diving, saya juga masih ada kerjaan lainnya. Jadi lebih ke pekerjaan komputer, jadi graphic design, bikin website segala macam. Luar biasa memang. Luar biasa. Banyak sekali depu bakat terpendam dalam tubuh ini ya, tubuh Jadi- sekecil ini. Jadi karena memang masa pandemi, orang-orang juga jarang yang mau bikin website segala macam. Jadi ya itu salah satunya ya saya beralih banting setir. Awal mula ke Bali tuh memang niatnya benar-benar untuk kuliah ya. Jadi tidak ada kepikiran untuk buat hal-hal yang sekarang saya lakukan ini. Jadi emang mau kuliah, mencari ilmu. Sebenarnya bisa dibilang saya temukan jati diri saya di Bali juga. Jadi pas kesini ya mulai punya teman-teman baru dari yang tempat-tempat lain di Indonesia, terus mulai sudah nyaman karena memang asik sih tinggal di Bali. Terus akhirnya puji Tuhan sebelum 3 bulan saya sudah dapat kerja. Perusahaannya perusahaan swimwear, jadi mereka produksi pakaian dalam, pakaian surfing segala macam untuk olahraga air. Nah jadi pas kerja di sana itu saya berkenalan lah sama teman-teman yang hobi surfing segala macam, pokoknya aktivitas outdoor gitu kan. Terus setelah kerja beberapa tahun saya mulai mikir kayak aduh, padahal di luar sana tuh kayak ombaknya bagus, terus kayak cuacanya cerah, kenapa saya di dalam aja gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk resign. Setelah resign saya belum tahu nih mau ngapain kan. Jadi akhirnya ya udah diajak teman, ayolah kita surf trip ke Lombok. Ya udah surf trip. Jadi habis resign itu emang benar-benar dipakai buat traveling, jalan-jalan surfing kayak gitu-gitu. Akhirnya saya dapat tawaran kerja di Papua di boat trip gitu. Di daerah mana? Di Raja Ampat. Oh, Raja Ampat, Iya. luar biasa. Jadi pas dibilang Raja Ampat langsung kayak wow, harus ke sana. Jadi Haji ya. iya, jadi pindah-pindah tempat dari Raja Ampat, terus kita ke Biak juga, ada sempat ke Nabire, lihat hiu paus. Wow, Iya. pengalamannya luar biasa. Iya, jadi itu benar-benar kayak wow, ini pengalaman sekali seumur hidup, jadi harus diterima. Dimanfaatkan Iya, benar-benar diterima ya. pekerjaannya. Mana gratis lagi kan pesawat ke sana. Siapa mau digaji bayar? juga, digaji juga, juga. jalan-jalan dapat, lihat paus Enak iya. banget. Gimana sih pengalaman survive-nya selama di Bali? Saya bisa survive itu karena saya punya banyak teman. Jadi di saat saya susah ada yang bantu, sebaliknya mereka susah saya juga bantu. Jadi kita saling bantu. Jadi kalau teman-teman ada yang hidup di tanah rantau, jangan kayak terlalu mengurung diri. Jadi harus keluar cari teman-teman, cari ya bisa dibilang cari pengalaman ya. Jadi gitu. Harus pergaulannya Iya, luas gitu ya. pergaulannya harus luas gitu. Pengalaman suka dukanya Nistia di Bali sini.
pengalaman suka dukanya. Dulu saya tuh ada kayak tinggal di kos-kosan begitu kan sama teman-teman dari Sumba, pokoknya dari Nusa Tenggara, dari Bali juga ada, pokoknya dari mana-mana. Jadi kami tinggal kayak di satu kos gitu. Jadi kalau misalnya sudah tanggal tua dan orang tua belum kirim uang, kita tuh pergi mancing. Jadi cari ini iya, ya cari ikannya. ikan. Jadi kita pergi mancing sama-sama, terus pulang ke kos kita masak sama-sama, terus makan sama-sama, terus di kos Lama tidak terlupakan. iya tidak terlupakan sekali. Terus di depan kos-kosan tuh kayak kita tanam bunga pepaya, Oh, terus tanam merica. Biar lagi orang bilang kita di rantau di Bali, tapi tetap Indonesia Timur tuh tetap ada di kita. iya, tertanam di dalam Iya. diri ya. Survive-nya seperti itu. Iya. Sukanya pasti banyak sekali untuk Iren ya. Iya, sukanya banyak sekali ya. Luar biasa Iya, mulai dari belajar hal-hal baru yang memang saya belum tahu. Di Bali itu pertama kali saya belajar bahasa Inggris sebenarnya. Belajar bahasa Inggris yang memang benar-benar berkomunikasi sama orang luar. Tuh dengar belajar bahasa Inggris. Saya Belajar aja nggak dari- bisa dari bahasa Ren. Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Ya. Bahasa Thailand aja bisa. Langley, Kapun kau. kau, Langley, makam Sorry Langley. kau. Masalah tadi berjalan sebelum kita kesini juga Ya, toh. itu Pak. Kita ada ganggu anak kecil, anak dari Karangasem. Kita pura-pura jadi orang Thailand. Iya. Kita langsung lanjut lagi ya. Tapi dukungan orang tua, Iya, memang ada. Jadi terpasti dukungan finansial ya. Terus dukungan moral juga. Jadi kalau memang saya udah merasa kayak kayak kuliah di Bali, hidup di Bali susah sekali, orang tua tuh selalu yang kayak ayo kok pergi sudah jauh-jauh di sana, jangan pulang tanpa apa-apa ya kan. Jadi benar-benar itu doa orang tua juga yang bisa bikin saya bisa seperti sekarang ini. Dan orang-orang terdekat juga. tepuk tangan dulu buat orang tuanya kita. Yeay. Kita bertiga adalah orang-orang yang dari timur Indonesia tapi berusaha untuk survive di Bali. Di kotanya orang lain, tapi kita punya budaya, kita tidak pernah untuk melupakan dia ya. Iya, betul sekali. Karena biasanya ada orang yang dari timur atau orang dari mana-mana tapi sudah menginjakan Bali atau kota-kota besar seperti mungkin Jakarta atau Jogja sampai melupakan tradisinya mereka atau bahasanya mereka. Banyak. Tapi kita masih pakai bahasa timur ya toh. Gitu. Karena kita bangga menjadi anak timur. Seperti itu. Dan selanjutnya kenapa lebih tertarik sama diving? Tertariknya sama diving. Oke, itu balik lagi cerita waktu saya dapat kerja di Raja Ampat ya kan. Kerja di sana, saya ditawarin kan pas antar tamu. Mau snorkeling tidak? Oh iya udah snorkeling. Terus pas lihat ke dalam laut, ngeri ya kan, terumbu karang besar-besar gitu. Tapi akhirnya tuh kayak ada rasa penasaran gitu kan. Ih, kenapa ya orang-orang luar tuh mau sekali datang ke Raja Ampat untuk diving. Tapi kenapa saya yang bisa dibilang anak Papua tidak pernah diving, dan kayak saya masih takut berenang juga kan, apalagi di laut lepas. Akhirnya mulai belajar snorkeling dan diving. Lanjut. Sorry. Ternyata di sebelah tuh usaha bongkar kelapa muda. Langsung meledak. Iya, jadi waktu lihat gitu sama pacar saya yang sekarang, dan dia tuh instruktur free diving. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu ke teman-teman dulu yang belum tahu free diving itu apa. Oh iya. Jadi free diving itu bisa dibilang menyelam, kamu molo-molo dalam air, masuk ke air ke dalam, tapi tidak pakai tabung oksigen. Jadi kamu tahan napas. Makanya dibilangnya free diving karena tanpa alat pernapasan. Jadi itu benar-benar menurut saya salah satu olahraga yang menyehatkan kalau dilakukan dengan cara yang benar, dan juga dengan ada Skill yang iya, dan juga ada pengetahuan tentang diving itu sendiri, dan juga ditemani sama teman yang tahu. Jadi sebenarnya itu aman saja. Ini pertanyaan selanjutnya adalah pacarnya Pacar. si Nistia. Kepo mati. Ini kita merancang kok sedalam-dalamnya. Dosa. Kenapa bisa pacaran sama bule? Kenapa tertariknya sama bule? Ayo. Tidak, sebenarnya tuh bukan tertarik sama bule. Jadi memang yang tadi kan saya bilang kan, saya pertama kali belajar bahasa Inggris itu di Bali. Jadi waktu datang dari Merauke ke Bali itu memang tidak ada pikiran, saya mau jadi pacarnya bule. Belum ada, karena itu memang benar-benar masih polos yang tidak tahu apa-apa. Memang cuma datang mencari ilmu kan. Tapi karena emang di dunia diving, pokoknya yang berhubungan dengan alam, dan kebanyakan kan orang-orang sana ya. Jadi ya itu dari berteman akhirnya. Tumbuh benih-benih cinta di dalam
hatinya Nistia Iren? Itu kalau sudah punya pacar itu Satu satu saja. aja. Oh, iya. Kalau dulu boleh, kita masih kayak nakal-nakal, sekarang Iya, tuh tidak baik-baik. bisa ya. Benar. Karena kita tahu umur juga, toh. Iya, aduh. Sebenarnya itu tuh Kenapa? pemikiran yang salah. Kenapa orang Indonesia pikir tuh kalau menikah sama bule memperbaiki keturunan? Terus? Justru bule-bule itu cari Indonesia karena mau memperbaiki keturunan. Oh iya benar. Lihatlah orang Indonesia tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kenapa kita harus kayak mendewakan bule ya kan? Jadi saya nih pacaran sama pacar saya yang sekarang bukan karena dia bule, tapi karena memang dia orangnya baik dan kita tuh cocok. Jadi kebetulan sekarang cocoknya sama yang bule ya. Gasnya cheer. di bule. Berapa tahun? Sudah berapa tahun? Sudah mau 3 tahun. 3 tahun. Berarti tinggal kita tunggu undangan saja ya. Undangan aja. Dari Nistia Iren menanggulangi rasa sakit hati lagi. Semua orang tuh pasti punya masalah di hidup ya. Cuma kalau untuk saya pribadi, kalau saya punya masalah, saya tuh kayak tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Oke, sedih boleh, tapi habis sedih kok mau menangis apa gitu. Menangis sudah, tapi habis itu harus bangkit lagi. Kalau saya lagi sedih, saya biasanya kayak luangkan waktu untuk pergi melakukan apa gitu di alam. Jadi Cari kegiatan gitu ya, kesibukan. jadi cari kesibukan biar tidak kayak berlarut-larut di dalam kesedihan. Jadi harus ada kegiatan positif dan juga harus cari teman-teman yang benar-benar positif dan bisa kayak Merangkul juga, iya, merangkul memberi juga. support. Kayak mereka So sweet. Sweet banget. Kok untuk menanggulangi kok punya rasa kesedihan, terpuruk, down, pesimis seperti itu ya. Iya. Jangan terlalu dipikirkan yang sudah berlalu. Jadi mulai fokus ke diri sendiri. Kayak bisa dibilang mengganggu mental juga ya. Tapi saya punya kayak pemikiran yang kayak aduh ini sudah benar-benar tahap akhir. Jadi jangan putus asa, jangan Cuma menyerah. gara-gara cinta Cuma ya. gara-gara cinta. Kepikiran sama orang tua kan. Aduh orang tua sudah kirim sekolah jauh-jauh. Masa iya saya berhenti sekolah cuma gara-gara laki-laki? Tidak mungkin kan. Memang benar-benar bagus untuk badan juga ya. Iya, biar sehat untuk kesehatannya juga. kita Iya. juga sama mentalnya kita ya. Iya, jadi lama-kelamaan ya Biasa aja gitu ya. biasa aja dan akhirnya saya juga lulus dapat nilai yang bagus dan saya bangga sama diri saya sendiri. Luar biasa. Pokoknya itu salah satu tips dari Nistia Iren bagaimana caranya menanggulangi rasa sakit hati. Gimana sih nyara mancing bule suka sama kita gitu, bisa dapat bule Iya, tapi sama nggak yang- bisa bahasa Inggris. Enggak, pasti kita cari bule yang sudah lama tinggal di Indonesia saja. Sebenarnya kalau kau mau bilang pancing bule, sebenarnya bukan pancing ya dong, bukan ikan saya. Siapa tahu toh ikan yang di laut kok ambil dia. Iya, Ikan jadi yang bule gini. langsung Ada jadi ikan ini. bule. Oh iya. Iya, ini namanya ikan tongkol. Satu lagi. Ikan kontol. Kenapa? Asli dari Amet, saya baru beli tadi pagi terus masak demi mereka tongkol. berdua ini. Luar biasa. Thank you so much ya Thank you, udah ah. menghadirkan. Habis ini kamu dua dapat sepeda satu. Kebanyakan lihat bule pacarnya pasti yang kulitnya eksotis kayak begitu-begitu Iya sih. kan. Yang pakaiannya terbuka-terbuka. Kalian tuh jangan andalkan badan kalian saja. Jadi benar-benar mindsetnya otak kalian tuh harus sering belajar, harus sering diisi. Jadi menurut saya pribadi dari pengalaman dan ini asik tidak orangnya, dia pengertian tidak, dia baik atau tidak. Pokoknya yang berhubungan dengan kau punya apa sih? Kepribadian gitu. Jadi itu lebih ke kepribadian kalau mau yang pacaran jangka panjang sih. Ya, setuju. Ya, sebenarnya itu bukan cuma untuk bule aja, orang sih, lokal Lokal juga sama sih. Iya, jadi bule apa lokal sama aja, itu beda casing aja. Kalau pacaran sama bule, suka dukanya apa? Suka dukanya Kan beda kultur kan? iya, itu Apa kira-kira? itu sebenarnya susah sekali ya karena memang budaya beda, dari bahasa saja sudah beda. Terus ya dari hal-hal yang dia suka dan yang saya suka itu benar-benar beda. Cuma ya itu kita dipertemukan Contohnya karena seperti apa tuh? contohnya seperti makanan. Oh, makanan. Tahu kan kita di orang Indonesia Timur tuh suka makanan yang pedis-pedis kayak gitu. Oh, Jadi tiap kali saya masak itu karena saya punya pacar di bule tidak bisa makan yang pedis-pedis. Jadi kayak harus masak 2 kali. Kan kayak bagaimana ya? lagi. Iya, jadi kayak malas begitu masak 2 kali terus kayak susah gitu. Iya, serba salah juga. Iya, sih. jadi akhirnya ya sudah bikin sambal, giling sambal tiap hari. Tapi sukanya Sukanya apa? saya makan sendiri karena dia tidak suka. Tapi sukanya yang lain ada tuh pasti. Oh iya ada. Apa itu? Ada. Karena pintar Main. caca kayak kita Iya, itu. goyangan cacak. Dia goyang enak Dia jadi. pintar goyang. Dia pintar goyang. Lebih pintar goyang dia atau saya yang goyang?
Sopo itu aku. Oh, iya. Hey. Nah, yang lain juga bisa toh. Pertanyaan terakhir untuk Nistia Iren. Gimana sih caranya Nistia tuh menjaga bodinya Supaya tetap biar tetap stabil. langsung? Supaya Soalnya sih saya tuh ya ampun Sudah udah usaha. Pasti makanan harus dijaga ya. Jadi makan, saya sebenarnya jarang sekali makan yang goreng-gorengan gitu. Jadi lebih kayak yang kukus, rebus, goreng-gorengan kadang-kadang aja. Jadi saya juga kalau masak tidak pakai micin. Jadi saya bukan generasi micin. Micin, bucin, pokoknya itulah. Kalau kok kebanyakan makan micin kok jadi bucin. oh begitu. Kok jadi bucin. Jangan terlalu banyak konsumsi gula. Bukan terlalu banyak sih, sebenarnya saya tidak konsumsi gula. Saya lebih pilih makan ubi. Oh, tanpa nasi Iya, kayak benar gini ya. Iya, jadi karbohidratnya Dikurangi ya? lebih rendah, iya. Jadi ya, dan juga harus rajin olahraga karena memang saya diving dan juga kebetulan tinggal di Amet di pinggir pantai. Jadi kalau bangun pagi tuh Wow, udah kelihatan. keren banget. Waduh. kan. Belum, nanti saya kasih lihat kalian ya di segmen terakhir. Oke, kita langsung aja. Oh ya. Pokoknya itu ya. Oke, jadi harus Apalagi? iya rajin berenang. Di Berenang, suka berenang. sama berenang di atas tempat tidur. Sama berenang di atas tempat tidur. Oke, kita langsung saja closing karena masalahnya saya akan mau kasih lihat kalian ada pemandangan Gunung Agung terakhir kalinya dan ini sangat-sangat jarang untuk kita bisa lihat. Iya. Oke. Dan terima kasih buat Nistia Iren sudah Hadir di Baku Rancang Show Special spesial Edition Bali. Dan semoga Iren tambah sukses selalu di Bali. Amin. Makin jaya dan cepat-cepat menikah. Oke, semuanya jangan lupa kalian untuk follow Instagramnya. Nistia Iren. Nanti Ada di mana? bawah. Jangan lupa follow Instagramnya di bawah. dan jangan lupa follow Instagram juga. Oke, buat kamu orang semua, kalau Subreaker saya butuh support selalu supaya Baku Rancang Show selalu hadir menemani kalian agar kita punya timur Indonesia juga, kita punya budaya tidak pernah terlupakan juga, dan juga mungkin orang-orang dari Indonesia bagian barat dan tengah bisa tahu kalau YouTube channel Bruce Lee Harsa bisa membangun dan juga bisa memberikan motivasi untuk kalangan anak-anak muda Indonesia supaya tetap berkarya. Jangan lupa like, Komen, Share. and Subreaker alias subscribe. Sampai jumpa di Baku Rancang Show. Yeay, selesai di Baku Rancang Show. Nah, ini. Keren banget. Ini dia Gunung Agung terlihat di daerah Amet, Bali. Thank you semuanya. iya iya, lanjut. Spesial Bali, edition Bali ayo mungkin. ulang. Special edition. Edition Bali. Kepala spesial edition.